Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanur Jana dengan NIM 231010035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang diampu oleh Ibu Rismita Kustanti, SEMM. Nomor 1A, syarat keberhasilan wirausaha koperasi dan contoh dari koperasi yang telah saya observasi. Syarat keberhasilan wirausaha koperasi itu sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam menjalankan prinsip bisnis tanpa meninggalkan nilai-nilai koperasi. Beberapa syarat utama keberhasilan wirausaha koperasi diantaranya yang pertama, partisipasi aktif anggota. Anggota tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pengguna jasa koperasi. Keaktifan anggota dalam menyetor simpanan, memanfaatkan layanan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan akan memperkuat modal dan keberlanjutan usaha koperasi. Contohnya pada koperasi yang saya observasi yaitu KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Anggota rutin melakukan simpanan wajib dan memanfaatkan pinjaman usaha sehingga perputaran dana koperasi berjalan lancar. Kemudian manajemen yang profesional dan transparan. Pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional, jujur, dan terbuka, terutama dalam pengelolaan keuangan. Transparansi menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap pengurus. Contohnya, koperasi yang saya amati secara rutin mengadakan rapat anggota tahunan atau RAT dan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada seluruh anggota. Kemudian modal yang cukup dan berkelanjutan. Modal yang kuat berasal dari simpanan anggota, sisa hasil usaha, dan pengelolaan usaha yang sehat. Modal yang memadai memungkinkan koperasi mengembangkan unit usaha. Contohnya, koperasi asal observasi menggunakan sebagian SHU untuk memperkuat modal sehingga mampu menambah layanan pinjam bagi anggota. Selanjutnya, kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan pengurus. Pengurus koperasi harus memiliki jiwa wirausaha, mampu melihat peluang usaha, berani mengambil resiko yang terukur, serta inovatif dalam mengembangkan koperasi. Contohnya, pengurus koperasi mengembangkan layanan pinjaman berbasis kebutuhan usaha kecil anggota sehingga koperasi tetap relevan dan diminati. Yang terakhir ada pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Usaha koperasi harus benar-benar menjawab kebutuhan anggota, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Contohnya yaitu koperasi yang saya observasi memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dibanding lembaga keuangan lain, sehingga membantu anggota dalam mengembangkan usahanya. Kemudian nomor 1B, apa sih penyebab kegagalan wirausaha koperasi? Kegagalan wirausaha koperasi umumnya disebabkan oleh rendahnya partisipasi anggota, sehingga usaha koperasi tidak berkembang. Selain itu, manajemen yang tidak profesional serta kurangnya transparansi menurunkan kepercayaan anggota dan memicu masalah internal. Keterbatasan modal, penyalahgunaan wewenang oleh pengurus, usaha yang tidak sesuai kebutuhan anggota, serta lemahnya pengawasan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi gagal mencapai tujuan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya nomor 2A, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi sektor usaha yang paling banyak digeluti masyarakat dan penyerap tenaga kerja terbesar. Dengan melibatkan tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan, UMKM berperan dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Persebarannya yang luas hingga ke daerah pedesaan mendorong perputaran ekonomi lokal dan membuat UMKM relatif tangguh menghadapi krisis, sehingga berfungsi sebagai penggerak sekaligus penopang stabilitas perekonomian Indonesia. Selanjutnya nomor 2B, yaitu kelebihan koperasi dan UMKM dibandingkan dengan perusahaan biasa seperti PT dan CV. Koperasi dan UMKM memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan perusahaan berbadan hukum seperti PT dan CV, terutama dari sisi tujuan usaha, struktur organisasi, dan dampak sosial ekonomi. Yang pertama, dari sisi tujuan usaha. Koperasi dan UMKM lebih berorientasi pada kesejahteraan anggota atau pelaku usaha, bukan semata-mata pada pencapaian laba maksimal. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sedangkan UMKM bertujuan mempertahankan keberlangsungan usaha dan pendapatan pelaku usaha. Berbeda dengan PT dan CV yang umumnya berfokus pada keuntungan pemilik modal. Yang kedua, dari sisi kepemilikan dan pengambilan keputusan. Koperasi menerapkan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu satu anggota satu suara, sehingga keputusan tidak didominasi oleh besarnya modal. UMKM juga biasanya dikelola langsung oleh pemilik, sehingga pengambilan keputusan lebih cepat
dan fleksibel. Sementara itu, pada PT dan CV, pengambilan keputusan sering bergantung pada pemegang saham atau sekutu dengan modal terbesar. Ketiga, dari sisi permodalan dan kemudahan pendirian, koperasi dan UMKM relatif lebih mudah didirikan dan tidak membutuhkan modal besar. Sumber modal koperasi berasal dari simpanan anggota dan SHU, sedangkan UMKM dapat berkembang secara bertahap sesuai kemampuan pelaku usaha. Sebaliknya, PT dan CV memerlukan persyaratan legal, administratif, dan modal yang lebih besar. Yang keempat, dari sisi ketahanan dan fleksibilitas usaha, koperasi dan UMKM cenderung lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar. Hal ini membuat koperasi dan UMKM lebih tahan terhadap krisis dibandingkan perusahaan besar yang strukturnya lebih kompleks. Kemudian nomor 2C yaitu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM saat ini. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini adalah keterbatasan modal dan akses pembiayaan, sehingga sulit mengembangkan usaha. Selain itu, rendahnya kualitas SDM dan manajemen usaha menyebabkan pengelolaan keuangan dan pemasaran belum optimal. UMKM juga menghadapi kendala pemasaran dan persaingan, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital serta keterbatasan teknologi dan perizinan yang menghambat peningkatan daya saing usaha. Selanjutnya yaitu nomor 3, penguatan koperasi dan UMKM serta contoh masing-masing strategi. Penguatan koperasi dan UMKM diperlukan agar mampu meningkatkan daya saing, kemandirian, serta kontribusinya terhadap perekonomian. Strategi penguatan dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama ada strategi penguatan koperasi, peningkatan kualitas manajemen dan SDM. Pengurus koperasi perlu dibekali manajemen, akuntansi, dan kewirausahaan agar pengelolaan koperasi lebih profesional. Contohnya, koperasi mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi pengurus dan pengawas agar laporan keuangan lebih transparan. Yang kedua, penguatan permodalan koperasi. Modal koperasi dapat diperkuat melalui peningkatan simpanan anggota, pemanfaatan SHU, serta akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Contohnya, koperasi simpan pinjam meningkatkan simpanan wajib anggota untuk menambah modal usaha. Yang ketiga ada pengembangan usaha sesuai kebutuhan anggota. Unit usaha koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi anggota agar benar-benar dimanfaatkan. Contohnya, koperasi petani membuka unit pengadaan pupuk dan benih dengan harga lebih murah bagi anggota. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan transparan koperasi. Contohnya, koperasi menggunakan aplikasi pencatatan keuangan dan sistem pembayaran digital. Kemudian strategi penguatan UMKM. Yang pertama ada peningkatan akses permodalan. UMKM perlu difasilitasi akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Contohnya UMKM memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk menambah modal produksi. Yang kedua, peningkatan kualitas produk dan inovasi. UMKM harus meningkatkan kualitas, kemasan, dan inovasi produk agar mampu bersaing. Contohnya UMKM makanan memperbaiki kemasan produk agar lebih menarik dan higienis. Yang ketiga ada penguatan pemasaran dan digitalisasi. Pemanfaatan media sosial dan marketplace memperluas jangkauan pasar UMKM. Contohnya UMKM memasarkan produknya melalui Instagram dan marketplace online. Yang keempat, pendampingan dan pelatihan berkelanjutan. Pelatihan dan pendampingan membantu UMKM meningkatkan kemampuan usaha. Contohnya pada pelaku UMKM mengikuti pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital dari pemerintah dan komunitas. Selanjutnya nomor 4A yaitu tujuan penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan. Penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kinerja koperasi secara objektif serta menilai apakah koperasi dikelola secara profesional dan sesuai prinsip koperasi. Hasil pemeringkatan digunakan sebagai alat evaluasi dan pembinaan agar pengelolaan koperasi dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu, pemeringkatan bertujuan meningkatkan kepercayaan
kepercayaan anggota dan pihak eksternal seperti perbankan dan pemerintah, sehingga koperasi lebih mudah memperoleh kerjasama dan pembiayaan serta mampu berkembang secara berkelanjutan. Nomor 4B yaitu prinsip pengukuran kinerja koperasi di Indonesia. Prinsip pengukuran kinerja koperasi di Indonesia menekankan pada kesesuaian dengan nilai dan prinsip koperasi, yaitu berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan hanya laba. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek keuangan dan non-keuangan seperti kelembagaan, manajemen, dan pelayanan anggota, serta dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar hasilnya dapat dipercaya dan digunakan sebagai bahan perbaikan koperasi. Kemudian yang terakhir ada nomor 3C, yaitu contoh dan penjelasan sebuah koperasi yang sudah dinilai dengan metode pemeringkatan. Salah satu contoh yang telah dinilai menggunakan metode pemeringkatan adalah koperasi simpan pinjam guna primadana. Koperasi ini memperoleh predikat sangat berkualitas berdasarkan penilaian kinerja koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Penilaian dilakukan dengan melihat beberapa aspek utama, yaitu kelembagaan, manajemen, kinerja keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan manfaat koperasi bagi anggota. Dari sisi keuangan, koperasi ini dinilai sehat karena memiliki rasio likuiditas yang baik, permodalan yang kuat, serta tingkat pinjaman bermasalah yang rendah. Dari sisi manajemen, koperasi menjalankan rapat anggota tahunan secara rutin dan menyampaikan laporan keuangan secara transparan. Hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya mampu menjalankan usaha secara profesional, tapi juga konsisten menerapkan prinsip koperasi dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Pemeringkatan ini sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak eksternal terhadap koperasi tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.